What's up guys, kembali lagi sama Bang Andre. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi interpersonal. Teman-teman pada belum tahu itu apa interpersonal. Jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis, ikuti. Gue akan menjelaskan sistem komunikasi interpersonal. Sistem komunikasi interpersonal itu terbagi 4. Yang pertama ada persepsi interpersonal, yang kedua konsep interpersonal, yang ketiga atraksi interpersonal, dan yang keempat hubungan Kemarin gue udah menjelaskan sistem komunikasi intrapersonal, dan sekarang gue akan menjelaskan sistem komunikasi interpersonal. Apa sih perbedaan antara intrapersonal sama interpersonal? Intrapersonal adalah komunikasi yang berfokus dalam organisasi, sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Baiklah, selanjutnya gue akan menjelaskan persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau disebut partner komunikasi yang berupa pesan nonverbal maupun verbal. Adapun pengaruh faktor-faktor dari situasional pada persepsi interpersonal, itu yang pertama, petunjuk pragmatik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Yang kedua ada petunjuk kinesik, itu adalah persepsi yang didasarkan kepada gerakan orang lain yang ditujukan kepada kita. Adapun yang ketiga, petunjuk wajah adalah di antara berbagai petunjuk nonverbal. Sedangkan petunjuk fasial adalah yang paling penting dalam mengenali perasaan personal stimuli. Sedangkan selanjutnya yang keempat, petunjuk paralinguistik adalah cara orang mengucapkan lambang-lambang yang verbal. Adapun yang kedua, faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Yang pertama itu ada pengalaman, kedua motivasi, ketiga kepribadian. Terus ada selanjutnya ketiga proses pembentukan kesan. Yang pertama itu ada stereotyping, yang kedua ada implicit personality theory, dan yang ketiga atribusi. Adapun selanjutnya yaitu yang kedua konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan atau perasaan kita tentang diri kita. Begitupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu orang lain, yang kedua kelompok rujukan. Begitupun ada pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Itu ada yang pertama, nubuat yang dipenuhi sendiri. Yang kedua, membuka diri. Yang ketiga, percaya diri atau self confidence. Begitupun ada selanjutnya yang ketiga, yaitu atraksi interpersonal. Apa itu atraksi interpersonal? Atraksi interpersonal adalah atraksi berasal dari bahasa Latin atau attrahere, yang artinya suku katanya ada yang artinya menuju dan traher yang artinya menarik. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Begitupun ada faktor-faktor personal yang memengaruhi atraksi interpersonal. Itu ada yang pertama kesamaan karakteristik personal. Yang kedua tekanan emosional atau stres. Yang ketiga harga diri yang rendah. Begitupun ada selanjutnya faktor-faktor situasional yang memengaruhi atraksi interpersonal. Itu pertama ada daya tarik fisik atau physical attractiveness. Yang kedua ada ganjaran atau reward. Yang ketiga ada familiarity. Dan yang keempat ada kedekatan proximity. Dan yang kelima kemampuan atau competence. Begitupun ada selanjutnya pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Itu ada yang pertama penafsiran pesan dan penilaian. Yang kedua ada efektivitas komunikasi. Begitupun ada selanjutnya yang keempat hubungan interpersonal. Apa itu hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Begitupun ada teori-teori hubungan-hubungan interpersonal. Itu ada yang pertama,
yaitu ada model pertukaran sosial. Yang kedua ada model peranan, yang ketiga model permainan, yang keempat model interaksional. Begitupun ada tahap-tahapnya. Hubungan interpersonal. Itu yang pertama pembentukan hubungan interpersonal. Yang kedua peneguhan hubungan interpersonal. Yang ketiga pemutusan hubungan interpersonal. Begitupun ada faktor-faktornya yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Itu yang pertama percaya atau trust. Yang kedua sikap suportif. Yang terakhir sikap terbuka dan sikap tertutup. Baiklah guys, sekian video dari gua. Maaf jika ada salah kata atau menyinggung suatu pihak. Saya minta maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Gua Bang Andri beserta tim editor mengundurkan diri. Thanks for watching.